Peserta daiyah dengan nomor TQ407 akan menampilkan dakwah dengan judul Merajut Persaudaraan dalam Bingkai Kebenekaan. Pada peserta kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Indonesia adalah negara yang banyak memiliki keberagaman suku, etnis, agama, budaya, dan adat istiadat. Keberagaman ini merupakan aset bangsa yang tak ternilai harganya. Untuk menjawab dan menjaga, merawat keberagaman ini adalah dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, namun kita tetap satu dalam persaudaraan sesama anak bangsa. Hadirin yang dirahmati Allah, seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini, pengamalan Bhinneka Tunggal Ika semakin lama semakin meredup. Hadirin, Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya sebatas semboyan saja, akan tetapi perlu diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu hadirin, untuk menjaga marwah Bhinneka Tunggal Ika ini adalah dengan merajut persaudaraan sesama anak bangsa, membangun kepedulian terhadap sesama, dan saling menghargai satu sama lain. Dewan Hakim yang arif bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berdasarkan paparan tadi, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan dakwah Quran dengan judul Merajut Persaudaraan dalam Bingkai Kebinekaan, dengan landasan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban.
yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dewan Hakim yang arif bijaksana, hadirin seiman dan seagama. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini membahas tentang prinsip dasar hubungan manusia dengan manusia, hablum minan nas, supaya saling hormat menghormati, saling menghargai, toleransi yang tinggi terhadap semua agama, suku, bangsa, dan seluruh golongan. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mendidik hamba-hambanya yang beriman supaya memiliki akhlak yang mulia seperti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan Hakim yang arif bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai seorang bangsa yang kuat, bangsa Indonesia, hendaknya kita memiliki akhlak yang mulia, tidak membeda-bedakan antara ras, suku, agama, adat istiadat, bahkan golongan. Allah tidak memandang pada harta kita, tidak memandang kepada jabatan kita, tidak memandang kepada harkat dan martabat kita, dan tidak memandang kepada fisik kita. Tetapi yang Allah pandang adalah iman dan takwa kita. Oleh karena itu hadirin, persaudaraan ini harus kita jaga, kita tumbuh kembangkan dalam tubuh Bhinneka Tunggal Ika, sehingga tidak ada lagi anti agama, anti ras, anti kesukuan, anti golongan. Kita semua sama adalah bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dipelihara. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, la yazlimu wa la yuzlam, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan muslim lainnya itu adalah bersaudara. Jangan menzolimi dan jangan dizolimi. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Dewan Hakim yang arif bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai seorang bangsa yang punya komitmen tinggi, tangguh dan kuat, hendaknya kita menjaga ukhuwah wataniyah dengan mengamalkan isi Sumpah Pemuda yang sudah diikrarkan oleh bangsa kita terdahulu, bahwa kita satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Jangan bertikai
bercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada kamu keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Dewan Hakim yang arif bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita untuk selalu bersatu padu, jangan bercerai-berai, supaya kita menjadi bangsa yang kuat, negara yang hebat, sehingga kita tidak gentar dan dihancurkan oleh musuh. Suhaili, seorang aktor dan filosofik barat, mengatakan unity is strength while division is weakness. Persatuan itu adalah kekuatan, sedangkan perpecahan itu adalah kelemahan. Dewan Hakim yang arif bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari dakwah Quran yang saya sampaikan ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa untuk menjadi negara yang hebat, hendaknya kita sebagai bangsa harus bersatu padu, merajut persaudaraan dalam bingkai kebinekaan, sehingga kita tidak lagi menjadi negara yang tidak dipandang sebelah mata, dan kita akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah dakwah Quran ini saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.